Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 30 Juni 2025 bersama saya Fiorena Jiretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai Daeng Manye, kumpul 1000 ASN Kabupaten Takalar dengar pidato Menteri. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Baik, dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian suasana dari perayaan Hari Keluarga Nasional di lapangan kantor Bupati Kabupaten Takalar hari ini? Silakan. Ya, jadi mulai pukul 6 pagi tadi sampai pukul 8 ASN Pemkab Takalar eh, berkumpul mengikuti upacara Hari Keluarga Nasional di lapangan upacara kantor Bupati Takalar. Bupati Takalar Firdaus Demanye bertindak langsung sebagai inspektur upacara. ASN Takalar ini yang hadir merupakan keseluruhan jumlah ASN Takalar yaitu 1.500 lebih sekian, bersama juga hadir Kepala Desa se-Kabupaten Takalar, dan juga turut hadir tadi mahasiswa dari Setialan Makassar yang rencananya akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Takalar. Mereka turut mengikuti upacara Hari Keluarga Nasional bersama dengan, jadi sekitar mungkin yang tadi 1.700 peserta upacara Hari Keluarga Nasional di yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Takalar. Oke. Baik. Tadi disampaikan bahwa ada keterlibatan juga dari mahasiswa Setialan Makassar dalam kegiatan hari ini, dan dapat disampaikan sebenarnya keterlibatan mereka dalam kegiatan ini seperti apa bentuknya dan perannya. Ya, mereka terlibat mengikuti sebagai peserta upacara, karena setelah upacara ini mereka langsung mengikuti kegiatan penyambutan dari Pemkab Takalar kepada mahasiswa Setialan ini yang akan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi mereka sekalian mengikuti kegiatan upacara ini. Dapat disampaikan juga rekan Makmur mengenai rangkaian acara pada kegiatan hari ini, atau juga apakah ada elemen atau simbol khusus mungkin dalam upacara yang betul-betul mencerminkan tema Hari Keluarga Nasional ke-32 ini? Ya, jadi dari Badan Keluarga Berencana Kabupaten Takalar itu khusus dari mereka sebagai peserta itu memakai baju adat, baju bodo, dan mereka juga bertindak sebagai pelaksana upacara. Dalam hal ini menjadi komandan upacara, menjadi perangkat upacara, baik sebagai pembaca doa, pembaca undang-undang dan sebagainya. Badan Keluarga Berencana Kabupaten Takalar. Seperti sampaikan juga tadi, mereka memakai baju bodo dan juga menyampaikan pesan-pesan di Hari Keluarga Nasional di depan Kota Bupati Takalar Firdaus Demanye. Baik. Ya, lebih lanjut lagi tadi sesuai dengan headline kita di sore hari ini, kemudian ada penyampaian langsung dari pidato atau juga pidato dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dalam hal ini diwakili atau juga dibacakan langsung oleh Bupati Firdaus Dengmanye. Sebenarnya poin utama dari pidato tersebut menyangkut hal apa? Ya, jadi Menteri Pembangunan Keluarga dan Kependudukan Wihajil menyampaikan bahwa pembangunan keluarga merupakan titik sentral bagi perwujudan Indonesia Emas tahun 2045. Ia mengatakan masalah-masalah sosial yang ada saat ini itu semua bermuara berasal dari bagaimana eh, pembangunan keluarga yang ada di Indonesia ini, terutama pada masalah-masalah terkait stunting, terkait peran ayah, terkait kemudian kualitas hidup keluarga, kesehatan anak dan sebagainya. Semua kemudian dielaborasi, dipaparkan oleh Menteri eh, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga agar setiap stakeholder bisa memahami masalah ini dan bisa bertindak bersama-sama. Jadi Wihajil menekankan bahwa penyelesaian masalah keluarga, masalah peningkatan kualitas hidup keluarga di Indonesia ini tidak boleh dilakukan atau ditekankan pada satu pihak saja, dalam hal ini kepada pemerintah, tapi semua lintas sektor
pendekatannya harus lintas sektor dan kebijakannya betul-betul mengenai sasaran dalam hal ini misalkan kebijakan stunting harus betul-betul mengenai bayi dan ibu dan keluarga yang rentan terhadap stunting itu. Itu Pior. Oke, baik. Berarti untuk Bupati Dayang Manyek sendiri dalam menjelaskan mungkin upaya konkret dari pemerintah Kabupaten Takalar dalam penurunan atau pengentasan angka stunting seperti apa bentuknya yang sudah berjalan atau mungkin yang akan berjalan juga? Ya, jadi Bupati Demanye menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Takalar melanjutkan program-program nasional yang sudah ada terkait pembangunan keluarga seperti itu stunting dan sebagainya. Dia mengatakan akan melanjutkan dan meningkatkan program-program yang ada, misalkan pendekatan dan intervensi terhadap ibu hamil dan terkait pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan anak dan bagaimana ibu hamil kemudian bisa mendapatkan nutrisi eh, yang sewajarnya sepantasnya untuk mendukung tumbuh kembang anaknya. Menurut Lemanya pemerintah Takalar fokus dan terus menjaga apa yang selama ini telah dilakukan oleh tim penurunan angka stunting di Kabupaten Takalar. Di Kabupaten Takalar sendiri berdasarkan data, meskipun ada dua jenis data, yaitu data survei kesehatan dan data eh, dari salah satu NGO. Berdasarkan survei kesehatan itu Takalar mengalami peningkatan angka stunting dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu pada tahun 2023 31,3% dan pada tahun 2024 itu pada tahun 2022 31,3 dan tahun 2023 itu 3,5. Sementara ada survei lain yang mengatakan ada penurunan stunting stunting yaitu dari tahun 2023 itu sebesar 7%, 7% yaitu 1.709 bayi yang mengalami stunting. Kemudian pada 2024 itu sisa 5% atau 1.372 bayi yang mengalami stunting. Tapi Demanya mengatakan semangat untuk membangun keluarga akan dia pertahankan di masa pemerintahannya ini. Untuk itu bagaimana kemudian sinergi antara pemerintah Kabupaten Takalar dengan pihak lain mungkin seperti yang hadir juga pada upacara hari ini rekan Makmur, ada perwakilan juga dari lembaga pendidikan yakni mahasiswa dalam mendukung pembangunan keluarga. Apakah mungkin ada program-program yang akan para mahasiswa lakukan untuk masyarakat di Kabupaten Takalar? Ya, jadi sebenarnya belum dipaparkan bagaimana eh, program yang lebih lanjut dari mahasiswa sejalan ini. Tapi Demanya menekankan kepada mahasiswa bahwa mereka harus menyasar keluarga-keluarga, program-program KKN mereka harus menyasar keluarga-keluarga yang ada di desa-desa dan membantu penyiapan infrastruktur maupun memberikan edukasi kepada keluarga terkait bagaimana pendidikan anak dan bagaimana menjaga anak yang baik secara kesehatan maupun secara sosial. Baik, ya terakhir rekan Makmur ini juga sekaligus konfirmasi apakah kemudian sampai peliputan Anda selesai di pagi hari ini, apakah ada testimoni menarik mungkin yang disampaikan dari peserta baik itu ASN atau kepala desa ataupun juga mahasiswa soal pentingnya Hari Keluarga Nasional? Ya, jadi tadi Kepala Dinas Sosial dan PMD mengatakan bahwa sering menemukan di lapangan bahwa banyaknya anak-anak yang kurang mampu itu kemudian mengakar dari turun-temurun dari keluarganya. Dia mengatakan keluarga itu memang menjadi sentra pendekatan pembangunan baik secara sosial maupun secara eh, ekonomi. Dia mengatakan keluarga harus menjadi titik fokus utama dalam kebijakan. Itu, Piran. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya lantas untuk di sore hari ini rekan Makmur kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Takalar. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners berikut kami tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan dari Bupati Kabupaten Takalar Bapak Firdaus Daeng Manye. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025 dengan mengambil tema dari keluarga menuju Indonesia maju. Memohon limpahan rahmat-Mu dan inayah-Mu. Curahkanlah keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga Indonesia. Jauhkan tumbuhkanlah rasa kasih sayang, saling pengertian, dan kerukunan di antara anggota keluarga. Bimbinglah kami untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sehat dan berkualitas, menjadi contoh. kepada Inspektur Upacara. Terima kasih. Memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025 dengan PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membuka pintu bagi media untuk berkunjung ke PLTMG Luwu 40 MW yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bentuk keterbukaan PLN untuk rakyat dalam perkembangan operasional PLTMG Luwu yang menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5x8 MW. Infrastruktur yang dibangun untuk menggantikan PLTD yang merupakan upaya dari PLN dalam mendukung swasembada energi.
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi berkomitmen dalam menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission dengan menghadirkan infrastruktur berbasis EBT di Sulawesi yang selaras dengan RUPTL 2025-2034. Hal ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta pelaku industri dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengoperasian PLTM Geluwu 40 MW dan sistem kelistrikan 150 kV yang dibangun oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Tercatat per Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 700 miliar. Pembangunan PLTMG ini sekaligus menjadi langkah dedesilisasi dengan memanfaatkan potensi gas melimpah di Kabupaten Banggai. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi dukung perekonomian UMK lokal dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani Kopsi Batui di Kabupaten Banggai berupa alat pendukung proses produksi kopi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi serta hak pengelolaan kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kV dan di sekitar proyek pembangunan PLTM Geluwu 40 MW. Bantuan ini menjadi contoh nyata kepedulian PLN untuk rakyat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membuka pintu bagi media untuk berkunjung ke PLTM Geluwu 40 MW yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bentuk keterbukaan PLN untuk rakyat dalam perkembangan operasional PLTM Geluwu yang menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5x8 MW. Infrastruktur yang dibangun untuk menggantikan PLTD yang merupakan upaya dari PLN dalam mendukung swasembada energi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi berkomitmen dalam menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission dengan menghadirkan infrastruktur berbasis EBT di Sulawesi yang selaras dengan RUPTL 2025-2034. Hal ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta pelaku industri dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.